Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih terus memelihara kita. Dan kembali berjumpa lagi dengan saya Pastor Dede Daniel dalam renungan malam yang saya share ini. Sekali lagi saya mengingatkan saudara bisa subscribe kepada channel GBI Immanuel. Dan juga tentunya membantu mendistribusikan video renungan malam ini kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga banyak orang diberkati sebelum mereka beristirahat dalam tidur. Mereka bisa belajar firman dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Dan pada hari ini adalah hari Senin tanggal 13 Mei 2024. Sebagian besar orang kalau masuk hari Senin agak sedikit malas karena ada banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan di sepanjang minggu karena ini adalah hari pertama di minggu kita bekerja. Tapi saya berharap saudara selalu bersyukur kalau Tuhan menyertai sampai detik ini dan kita masih bisa memiliki pekerjaan. Saya masih dalam masa liburan dengan istri saya di Indonesia dan kami bersyukur bisa spend waktu di Indonesia, tempat di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Saya mengunjungi tempat-tempat yang indah yang Tuhan ciptakan baik di Bali dan Labuan Bajo, dan saya bersyukur Tuhan memberikan anugerah kepada saya untuk menikmati ini semua karena kebaikannya. Dan hari ini saya kembali mau merenungkan dan membagikan firman Tuhan untuk saudara semua, masih dalam khotbah mengenai atau renungan mengenai penginjilan, di mana kita harus memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus semata. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dinyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini jelas sekali ada eksklusivitas dari keselamatan yang ada di dalam Kristus. Tidak ada kesempatan dan peluang sedikit pun untuk orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa diselamatkan. Tidak ada peluang sama sekali. Karena dalam ayat ini jelas dikatakan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini di dalam nama yang lain kecuali nama Tuhan Yesus saja. Nama Tuhan Yesus inilah yang saudara dan saya harus beritakan. Dan saya menentang keras pola pengajaran Kristen progresif yang beberapa waktu yang lalu sempat viral, yang menyatakan bahwa orang baik bisa masuk surga dan diselamatkan. Dan kalau saudara mengenal pria ini yang bernama Brian Siawarta ini, saudara sampaikan berita ini kepada beliau. Saya sangat concern dengan jiwanya yang akan berakhir di neraka kekal bila dia tidak bertobat. Apa yang dia sampaikan melambangkan ketidakmengertiannya akan berita Injil. Apa yang dia sampaikan adalah kedangkalan berpikir yang tidak didasari oleh iman. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi dia membuat video dan membuat berbagai macam pernyataan yang kontroversial seperti ini. Tapi saya yakin selama dia mengikut Tuhan, dia dipenuhi kepalsuan. Sehingga sekarang liberalisme di dalam kekristenan mempengaruhi cara pikirnya, sehingga era postmodern itu mengikat dia di dalam pikirannya, sehingga dia memberitakan Injil lain yang bukan Kristus di dalamnya. Paulus menyatakan diri, bila ada orang yang memberitakan Injil lain selain Injil Kristus, terkutuklah ia. Dan Brian, engkau ada dalam kutuk yang berbahaya. Engkau harus sadar dan bertobat. Dan kalau saudara saat ini mendengar apa yang saya sampaikan, dan saudara percaya apa yang dikatakan oleh Brian ini, bahwa orang bisa diselamatkan karena perbuatan baik atau hal-hal lain, saudara harus sadar dan bertobat. Karena ayat ini dengan jelas mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali di dalam nama Yesus yang diberikan Bapa, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagikan berita keselamatan ini kepada orang lain.
Jangan berdiam diri, mari sing-singkan lengan baju dan mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga melalui berita Injil kita bisa merebut mereka dari api kekal. Sekali lagi, kalau saudara belum terima Tuhan, terima Dia, karena kematian bisa menjemputmu kapan saja dan di mana saja, dengan cara apa saja. Kalau Tuhan nyatakan sudah selesai, maka waktumu tidak ada lagi. Kita semua orang berdosa dan layak dihukum. Tapi karena Kristus mati menyelamatkan kita, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, sehingga kita yang tidak benar dibenarkan di dalam Dia yang menyelamatkan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, dan memotivasi kita untuk memberitakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita tidur dalam naungan Tuhan di sepanjang malam, dan besok pagi kita boleh bangun dengan kekuatan tubuh yang baru, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.